Halo, salam sehat ya. Jumpa lagi bersama saya di channel Medistory. Di season kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memperlancar ASI bagi moms yang melahirkan pasca operasi sesar. Baik, sebelum saya bahas, jangan lupa di subscribe channel Medistory ini. Jadi moms semua tidak akan ketinggalan karena saya akan sering mengupload informasi mengenai kesehatan kehamilan ibu dan anak, dan pastinya sangat bermanfaat dan moms tidak akan ketinggalan. Jangan lupa di share di banyak tempat agar moms yang lagi hamil atau yang membutuhkan informasi mengenai cara memperlancar ASI pasca operasi sesar bisa lebih bermanfaat lagi di luar sana. Langsung saja description kita bahas. Banyak moms yang mengalami kesulitan atau masalah ketika pasca persalinan, baik itu operasi sesaria ataupun persalinan normal, itu banyak yang berkendala mengenai ASI yang tidak lancar. Itu pasti mengalami ya. Produksi ASI itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi ketika pasca persalinan itu hormon prolaktin yang akan memicu atau yang akan memunculkan atau merangsang ASI itu keluar. Menyusui tidak berjalan sesemulus yang ibu inginkan ya. Kadang ada yang 3 hari baru keluar, kadang ada yang lebih, ada yang 1 minggu baru keluar. Saat persalinan, plasenta itu akan terpisah dari rahim dan akan keluar dari tubuh. Akibatnya akan terjadinya penurunan hormon progesteron yang menyebabkan ASI itu tidak keluar. Jangan biarkan kendala ini membuat moms tidak bisa memberikan ASI pertama kali kepada si bayi. Karena apa? ASI yang keluar pertama kali yang disebut dengan kolostrum itu kaya akan zat antibodi sebagai antiinfeksi, mencegah gangguan pencernaan, juga mencegah penyakit kuning pada bayi, untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Proses menyusui pasca operasi sesaria memang membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Mungkin mengalami nyeri pada bekas operasi, kesulitan akibat pasca operasi sesaria. Hal itu pun yang mempengaruhi produksi ASI itu sedikit maupun tidak lancar. Apa saja yang harus dilakukan untuk memperlancar ASI pasca operasi sesaria? Langsung aja kita simak. Yang pertama adalah lakukan kontak langsung ya, kontak kulit antara ibu dan juga bayi selama 24 jam pertama. Dan hal ini yang akan juga membantu untuk proses IMD, menjalin ikatan dengan si kecil. Nah, tentunya pada tahap ini skin to skin antara moms dan juga bayi itu pasti sangatlah tidak nyaman ya. Maksudnya masih tidak nyaman untuk mengatur posisinya, mau posisi bagaimana, karena mungkin terhalang oleh rasa sakit dari sisa-sisa pasca operasi atau bekas luka operasi, itu masih menimbulkan hal yang tidak nyaman. Jadi mintalah bantuan oleh perawat atau bidan ya untuk membantu posisi yang nyaman untuk memudahkan dalam proses IMD, inisiasi menyusui dini antara ibu dan juga bayi. Tentunya kalau misalkan IMD di atas dada sangat kesulitan ya, tapi tidak salahnya juga untuk dicoba minta bantuan dari bidan atau perawatnya. Biasanya itu bisa di bekas luka itu diganjal dengan bantal ya, karena setelah 24 jam pasca operasi itu harus sudah bisa ya untuk miring ke kanan dan juga miring ke kiri atau mobilisasi dini untuk memulihkan ya organ-organ pasca operasi seperti itu. Kalau misalkan moms masih kesulitan atau masih merasa tidak nyaman dengan posisi bayi di atas ya, jadi moms bisa melakukan posisi miring ya, miring. Jadi posisi skin dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah jalan sehari kan sudah mereda tuh sakitnya, sudah bisa mobilisasi kanan, miring ke kanan, miring ke kiri, bisa posisi duduk. Nah itu nanti lebih meringankan moms untuk
segera melakukan proses IMD kepada bayinya. Bayi akan berlatih sendiri untuk mencari mana puting ibu. Yang kedua adalah menentukan posisi bagaimana cara menyusui. Posisi menyusui yang tepat pasca operasi sesar. Karena luka bekas operasi sesar itu masih terasa sakit ya. Jadi tentukan berbagai posisi senyaman mungkin ya, bagaimana posisi yang nyaman untuk melatih IMD untuk menyusui si bayi ya. Tadi posisinya miring ya, miring ke kanan atau miring ke kiri. Adalah menyusui bayi sesering mungkin, jadi tidak ada batas waktu karena memang waktu-waktu awal itu produksi ASI kan masih belum lancar, jadi susui aja bayi Anda bergantian ya, sebelah kanan sebelah kiri. Nah, dengan langkah ini menyusui bayi sering mungkin itu akan memperlancar ASI pasca operasi. Keempat adalah mengkonsumsi makanan sehat. Jadi selain langkah-langkah tadi juga harus moms mengkonsumsi makanan sehat atau makanan yang bisa memicu untuk memproduksi ASI. Apa saja makanan atau buah yang bisa moms konsumsi? Salah satunya adalah buah pepaya. Buah pepaya ini sangat mengandung serat ya, sehingga dia kandungan airnya itu banyak, sehingga dapat memicu untuk memperbanyak produksi ASI. Ini daun katuk itu memang ini orang-orang Jawa ya, orang-orang Jawa zaman dulu ini memang berkhasiat banget. Daun katuk itu bisa dibuat dalam bentuk jamu atau bisa dikonsumsi langsung di sup atau juga dicampur dengan masakan lain, itu bisa memperbanyak produksi ASI juga. Ada sayuran wortel ya, sayuran hijau-hijauan, bayam, itu bisa memperlancar produksi ASI atau memperbanyak produksi ASI mams. Jangan lupa mams sebisa mungkin untuk menghindari suplemen ya, suplemen atau vitamin apa saja yang dipercaya untuk memperbanyak produksi ASI. Terakhir yang kelima adalah dengan cara mengompres payudara. Jadi kalau kondisi payudara itu terasa keras, maka bayi akan sulit atau tidak dapat menghisap payudara, menghisap ASI dengan baik. Bagaimana cara mengompres dan pemijatannya bisa dilihat link di atas ini, sudah saya buat dan jangan lupa untuk dipraktikkan. Baik, demikian video yang saya buat mengenai tips bagaimana cara memperlancar ASI bagi moms pasca operasi sesarian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke banyak tempat agar lebih bermanfaat lagi. Subscription. Sampai jumpa.